Memangnya teror apa sih, Bi? Apu bertanya dengan penasaran. Awalnya teror dimulai dari kemunculan makhluk misterius penyedot otak ternak. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Setelah itu ada pula makhluk misterius pembongkar makam. Dan sebelum keduanya dapat diusut, malah sekarang warga sedang ketakutan juga karena mulai beredarnya isu tentang pulangnya arwah-arwah orang yang sudah mati di rumah keluarganya masing-masing. Wah, seberat itukah kasus di desa ini sekarang? Lalu kenapa saya baru tahu sekarang ya? Tanya Apu dengan mulut terperangah. Itu karena Pak Kades dan seluruh aparatnya berusaha menutupi semua kasus ini agar jangan sampai tersebar keluar. Kenapa memangnya, Bi? Ya, karena selain bisa membuat malu seluruh warga desa, hal ini juga sangat terdengar mustahil untuk dipercaya oleh warga-warga dari desa lain. Bibi benar juga. Andai saja semua ini diceritakan di desa kami, warga kami tentu tidak akan percaya. Bahkan justru desa ini akan diejek karena kasus-kasus seperti ini harusnya sudah tidak ada lagi di daerah kita. Nah, kamu sendiri akhirnya mengerti kan? Iya, Bi, saya sangat mengerti dengan kebijakan dari Pak Kades kalian. Baguslah, jadi kami harap kamu pun tidak asal cerita tentang masalah di desa ini. Iya, Bi, saya tidak akan berani bercerita sembarangan, sahut Apu sembari mengangguk patuh. Lalu ketika mereka kini mulai mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain, beberapa detik berikutnya cuaca tiba-tiba memburuk dan akhirnya turun hujan yang sangat deras. Hal ini tentu saja semakin menambah suasana mencekam bagi siapapun yang berada di desa Batuah, terlebih lagi mereka yang sedang menunggui jenazah dengan jumlah orang yang sedikit. Hei, siapa sih kalian yang tadi keluar lewat dapur? Kok pintunya tidak ditutup lagi? Sentak salah seorang dari sepupunya Apu yang saat itu baru saja kembali dari buang air kecil di belakang. Terbuka bagaimana sih? Dari tadi kami tidak ada yang beranjak dari sini kok, sahut bibinya Apu dengan suara agak ditinggikan demi membuktikan kesungguhan dari omongannya tersebut. Tapi tadi aku benar-benar mendengar ada seorang yang berjalan dan membuka pintu dapur, ucap sepupunya si Apu sambil menegaskan, mungkin hanya perasaan kamu saja kali. Apu ikut-ikutan berbicara, perasaan apanya? Itu pintu dapur benar-benar terbuka kok saat aku keluar dari WC. Iya, tapi kenyataannya kami di sini tak ada yang ke dapur kok. Bibinya Apu kembali menegaskan dan langsung dibenarkan pula oleh yang lain. Lalu kalau begitu yang berjalan dan membuka pintu dapur tadi itu siapa? Sepupunya Apu kini tampak pucat dan mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Neno dan Lisa kini mulai kelabakan karena air sungai semakin lama semakin meluap saja. Arus deras kini mulai menyapu bersih apapun sesuatu yang berada di pinggir sungai. Dan jika tetap nekat bertahan di tempat itu, maka keduanya nanti tentu akan tersapu arus dan tak akan bisa selamat lagi. Jadi akhirnya mereka tak punya pilihan lain selain harus pergi secepatnya. Kalau kita kembali ke tempat tadi, itu artinya kita berdua akan dekat sekali dengan posisi bangunan-bangunan riot itu. Rutuk Lisa gelisah. Iya, apa boleh buat? Cuma itu saja kesempatan kita untuk tidak tersapu arus sungai yang semakin naik, sahut Neno tak berdaya. Jadi sekarang kita bagaimana? Lisa meminta kepastian. Kita pergi sekarang juga, sahut Neno sembari menggandeng tangan Lisa. Lalu beberapa menit kemudian, ketika mereka sedang melangkah pelan di antara licinnya bebatuan, mendadak keduanya dikejutkan oleh munculnya seekor beruang dari celah tebing. Munculnya makhluk buas ini tentu membuat keduanya menjadi tegang dan bingung harus berbuat apa. Bahkan ketika beruang itu mulai menyerang mereka, Neno tanpa sadar menerjang juga beruang tersebut tanpa sempat berpikir untuk mencabut mandonya terlebih dahulu. Pergulatan sengit terjadi, namun jelas terlihat kalau akan segera dimenangkan oleh si beruang. Jadi karena takut kalau beruang itu nanti akan menyerang Lisa juga, maka Neno secara refleks menarik beruang tersebut ke dalam sungai. Piur. Keduanya langsung tenggelam dan hilang ditelan oleh derasnya arus sungai Sabunut dengan begitu cepat.
Semuanya benar-benar berlangsung begitu cepat, bahkan Lisa sendiri pun masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia masih belum sadar sepenuhnya kalau dirinya kini telah sendiri. "Neno, di mana kamu?" Lisa berteriak sambil menangis sedih. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi begitu ia masih tetap berusaha tegar dan sabar. Kemudian setelah yakin kalau Neno benar-benar sudah hilang di telan sungai, ia pun terpaksa beranjak dari tempat itu walau semua persendiannya terasa lemas. Dan dengan tidak adanya harapan dan semangat, akhirnya membuat dirinya kini melangkah menuruti kemana kakinya membawa. Terlebih saat itu derasnya hujan yang diselimuti oleh gelapnya malam membuat ia bagaikan orang buta yang tak melihat apa-apa. Satu-satunya yang membuat ia tidak sampai salah langkah adalah karena pendengarannya yang tajam. Di mana ini? Apakah aku sudah jauh dari sungai ya?" gumam Lisa dalam hati ketika suara arus sungai semakin lama semakin mengecil saja. Lalu setelah memastikan kalau ia sekarang memang sudah menjauh dari pinggiran sungai, pelan-pelan ia mengingat kemana posisi hulu dan hilirnya sungai Sabunu tadi, dan setelah berhasil mengingatnya, ia mulai berjalan perlahan menembus hutan dengan meraba-raba. Beberapa saat dalam posisi seperti ini, pengharapan untuk hidup bagi Lisa sebenarnya sudah tak ada lagi. Ia sudah siap dan pasrah jika nanti bertemu binatang buas, digigit ular, masuk jurang, atau bahkan didatangi makhluk halus. Satu-satunya yang membuat ia masih bertahan adalah hanya karena tak ingin kalau sampai sengaja mengakhiri nyawanya sendiri. Sebab jelas itu akan membuat 4 nyawa yang berusaha melindunginya selama ini seakan jadi sia-sia saja. Jadi seperti halnya robot yang tanpa jiwa, ia sekarang hanya berjalan dan terus berjalan semaunya saja. 10 menit berlalu, Lisa tak tahu sudah berjalan sejauh apa, semua terasa sama dan seperti berada di situ-situ saja. Satu-satunya hal berbeda yang ia rasakan adalah perasaannya yang kini seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. "Sialan, kok aku malah ketakutan ya?" gumamnya dalam hati sambil sesekali menoleh ke belakang walau tak satu pun yang kelihatan. Lalu setelah beberapa saat setelah itu, selang tak lama kemudian, ia melihat seberkas cahaya yang berada tak jauh dari depannya. Awalnya tak ada lain yang ada dalam pikiran Lisa selain mengira itu adalah hantu. Dan kalau itu benar-benar hantu, ia jelas tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika ia nekat untuk mendekati, akhirnya ia sadar jika berkas cahaya pijar misterius tersebut ternyata berasal dari segerombolan jamur menyala. "Ya Tuhan, jadi inikah yang namanya jamur menyala itu? Ternyata jamur-jamur ini beneran ada dan indah sekali," ucap Lisa dalam hati seraya memetik jamur-jamur tadi sebanyak yang dia bisa. Adapun tujuannya memetik jamur-jamur ini tak lain adalah dipergunakan sebagai sumber penerangannya, dan meski cahaya yang dihasilkan oleh jamur-jamur ini tidaklah seberapa, tapi dengan menggabungkan jumlahnya yang lumayan banyak, ternyata itu cukup bagi Lisa untuk dapat melihat sekelilingnya walau hanya sebatas radius 1 meter saja. Jadi bias cahaya yang dihasilkan jamur tersebut bisa diibaratkan setara dengan cahaya yang dihasilkan oleh lampu handphone. "Terima kasih Tuhan, Engkau masih sudi memberikan pertolongan-Mu melalui jamur-jamur ini," ucap Lisa dalam hati dengan berlinang air mata bahagia. Dan sementara itu, di saat Lisa mulai melanjutkan perjalanan yang hampir tanpa tujuan jelas itu, di desa Batuah atau lebih tepatnya di rumah mendiang Pak Lau, pamannya Apu, 4 orang yang terdiri dari Apu sendiri, bibinya, dan 2 orang sepupunya, tampak gelisah dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka bingung sekali ketika menyadari ada yang tidak beres dengan jenazah Pak Lau tersebut. "Memangnya apa sih yang kamu lihat, Res?" tanya Ibu Pinka, istrinya mendiang Pak Lau. Bibinya Apu kepada Resti, putri pertamanya itu dengan serius. "Kan sudah Resti bilang kalau Resti sempat melihat jenazahnya Bapak bergerak-gerak sendiri," sahut Resti dengan suara bergetar karena masih terlihat ketakutan. "Kamu yakin tidak salah lihat? Soalnya ini jenazah bapak kamu loh. Salah-salah kamu bisa berdosa kalau sampai memunculkan fitnah," tekan Apu ikut-ikutan. "Kalau kalian tidak percaya, ya tidak apa-apa, hanya saja jangan sampai menuduhku berbohong," sahut Resti. Gadis yang usianya baru menginjak 16 tahun itu kesal karena seolah sedang dipojokkan oleh mereka. Kami tidak bermaksud menuduh kamu berbohong, Res.
Tapi karena masalah yang kita bahas ini adalah masalah serius, akan sangat tidak baik kalau sampai hal ini tersebar ke warga yang lain dengan tanpa bukti yang kuat. Apu mengingatkan, aku tahu itu kak, tapi apa yang aku lihat itu tadi benar-benar terjadi. Aku dengan jelas melihat kalau jari jempolnya bapak bergerak-gerak sendiri. Resti menjelaskan sambil perlahan masuk ke kamarnya. Tapi kenapa kami tidak melihatnya? Apu masih tak percaya dan langsung mengejar Resti ke kamar. Ya mana aku tahu. Emangnya berapa lama sih bergeraknya? Sekitar 5 detikan. Baiklah. Kita sudahi saja membahas ini. Dan terpenting kamu jangan ceritakan dulu kepada siapapun ya. Pungkas Apu akhirnya sambil menghela napas panjang. Iya, angguk Resti tanda mengerti. Kalau begitu ayo kita menunggu jenazah bapakmu dulu. Tidak mau, aku takut di sana. Ya Tuhan, itu bapak kamu loh Res. Apu kaget dan membelalak besar. Iya aku tahu, tapi aku takut kalau kejadian tadi terulang lagi. Resti ngotot dan tak mau keluar dari kamar. Iya, tapi tunggu dulu Res. Apu tak melanjutkan kalimatnya karena mendadak saat itu dari ruang tengah terdengar suara gaduh. Dan kegaduhan ini tampaknya berasal dari mereka yang saat itu sedang menunggui jenazah. Ada apa ini Bi? Tanya Apu bingung ketika sampai di ruang tengah keadaan langsung tampak mencekam. Dan sementara itu pada saat yang sama di tengah-tengah hutan gelap yang tak tahu di mana rimbanya, Lisa pun sedang mengalami suatu peristiwa yang tak kalah mencengkam juga. Ya saat itu ia sedang merasa kembali dikejar-kejar oleh sesuatu yang misterius dan menakutkan. Awalnya ia memang sangat putus asa dan berencana pasrah jika menemui hal-hal yang seperti itu. Tapi sekarang entah bagaimana dia bisa mendadak berubah pikiran dan tiba-tiba menjadi sayang nyawa. Sialan, siapa sih yang sedang memburuku? Kok aku malah jadi ketakutan begini? Rutuk Lisa dalam hati seraya terus mempercepat langkahnya. Lalu setelah beberapa menit kemudian ketika sedang melintasi sebuah tempat yang lebih padat pepohonannya, mendadak kaki kanan Lisa tersangkut akar. Hal ini segera membuatnya terjerembab, jatuh dan menghamburkan semua jamur-jamurnya. Jadi dengan napas yang memburu panik, ia harus memungut kembali jamur-jamur tadi dengan tergesa-gesa. Satu demi satu jamur-jamur menyala, sudah kembali ke genggamannya. Namun pada saat itu juga beberapa jamur lain yang belum sempat ia petik mendadak terangkat sendiri dan terkumpul pada satu titik. Awalnya hal ini membuat ia tercengang, bingung dan heran, tapi pada akhirnya ia sadar jika hal itu terjadi karena adanya sosok lain yang ikut juga memunguti jamur-jamur tersebut. Lisa sempat bertanya dengan terbata-bata, tapi tak ada sahutan apapun juga, walau semakin lama semakin terlihat jelas jika yang ikut memunguti jamur-jamur tadi memanglah sosok tubuh seperti manusia. Hanya saja ukurannya jauh lebih tinggi daripada sosok manusia pada umumnya, dan selain itu tubuhnya pun mengeluarkan aroma yang tak sedap pula. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Lisa dalam hati. Ketika beberapa detik berikutnya sosok misterius tadi mulai mendekatinya. Lalu setelah benar-benar dekat dan sempat memperhatikan Lisa sejenak, sosok yang masih belum dapat dikenali wajahnya itu mulai mengajak berinteraksi. Hei anak manusia, sedang apa kamu di tempat kami ini? Tanyanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang cukup lancar. Lisa jelas tak mampu langsung menjawab karena bibirnya masih terasa kaku akibat ketakutan, dan selain itu ia juga heran kenapa sosok itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu baik. Kamu tak perlu heran kenapa aku bisa menggunakan bahasa kalian. Itu hal yang tidak sulit bagiku karena aku sejak tadi sudah memantau dan mengamatimu dengan seksama. Ucap sosok misterius tadi menjelaskan ia seakan tahu setiap apa yang muncul dalam pikiran Lisa. Lalu sebenarnya kamu siapa? Tanya Lisa akhirnya dengan terbata-bata. Aku penjaga wilayah ini. Kamu tidak boleh berada di sini terlalu lama. Sahut sosok misterius tadi memberitahukan. Tapi bagaimana aku bisa pergi dari sini? Aku tersesat di sini. Lisa tetap terbata-bata. Aku bisa membantu kamu keluar, namun aku punya syarat. Syarat? Kenapa harus ada syarat? Karena memang begitulah aturannya jika ingin mendapatkan bantuan dari bangsa kami. Baiklah, aku terima tawaranmu.
Namun aku ingin dengar dulu syarat yang kamu minta, dan jika itu berat atau mengarah ke hal yang tidak baik, maka aku tidak akan mau. Lisa kini semakin berani dan mulai mampu berbicara lancar. Hahaha, syaratnya tidaklah sulit. Mendekatlah kemari, aku akan membisikkan untuk kamu. Sahut sosok misterius tadi sembari sedikit membungkuk agar sejajar dengan tingginya Lisa. Lalu dengan menguatkan hati dan pikiran, Lisa kemudian perlahan mendekati dan bersiap menyimak apa yang dibisikkan oleh sosok misterius tadi. Nah, apakah kamu setuju? Tanya sosok tadi ketika sudah selesai membisikkan syarat-syaratnya kepada Lisa. Apakah cuma itu saja? Lisa masih kurang yakin. Iya, cuma itu saja. Dan ini bukan berarti kita mengikat perjanjian, kan? Iya, ini bukan ikatan perjanjian, jadi artinya kita tidak bersekutu. Baiklah, sekarang bagaimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini? Lisa mulai mendesak karena memang benar-benar sudah merasa tak akan sanggup lagi berlama-lama di hutan itu. Pertama-tama tutup kedua matamu selama beberapa helaan napas. Lalu setelah itu kamu akan lihat sendiri apa yang akan terjadi. Perintah sosok misterius tadi dengan bersungguh-sungguh. Kemudian setelah Lisa melakukan apa yang diperintahkannya, ia benar-benar kaget karena kini kedua matanya mendadak mampu melihat di dalam kegelapan. Dan ketika ia berpaling ke sosok misterius tadi yang sebelumnya memang ingin dia ketahui rupa dan bentuk wajahnya, ternyata sosoknya sudah tidak ada lagi. Lisa mendesah pelan, entah kenapa mendadak ada rasa penyesalan telah mengizinkan sosok misterius yang jelas-jelas bukan manusia itu untuk membantunya, karena biar bagaimanapun juga ia telah dibantu oleh makhluk halus yang suatu saat bisa saja menuntut timbal balik dan bantuannya itu. Setelah mendapat bantuan dari sosok misterius tadi, Lisa pun perlahan mulai menemukan jalan keluar dari hutan itu. Ternyata hanya perlu waktu sekitar 20 menit baginya untuk dapat kembali ke posisi di mana dirinya dan Arif dulu terjatuh. Ini semua karena ia benar-benar tak menemui kesulitan apapun dalam hal melihat di kegelapan. Dia merasakan seolah kedua matanya kini bagaikan lampu mobil yang menyinari kemanapun dia memandang, namun itu tentulah hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Karena kalau seandainya di situ ada orang lain, maka orang itu akan melihatnya biasa-biasa saja. Sebab sebenarnya kedua matanya itu kini diberikan kelebihan sepertinya hal mata kucing yang mampu melihat di dalam gelap. Jadi kelebihan seperti itu tak akan disadari oleh siapapun selain dirinya sendiri. Kemudian dengan sedikit memutar arah, ia akhirnya mulai melihat beberapa jejak orang menuju ke satu titik tertentu. Dan hanya sekitar 5 menit setelahnya, ia berhasil mencapai jembatan yang pernah dilalui kemarin sebelum jatuh ke dalam sungai. Akhirnya, pekik Lisa bahagia sembari mulai menyusuri jalan setapak yang tentunya mengarah ke desa Batuah. Selama perjalanan ini barulah Lisa tak henti-hentinya merenungi dirinya yang kini mampu melihat di dalam gelap. Ia masih bingung apakah kelebihannya ini bersifat sementara atau bagaimana. Dan selain itu juga sejak ia mampu melihat di dalam gelap, ia pun sebenarnya merasakan ada sesuatu yang aneh dalam penglihatannya. Ya, Lisa kadang melihat ada berbagai pemandangan yang tak biasa yang berhasil ditangkap oleh matanya. Pemandangan-pemandangan aneh itu dimulai dari seringnya munculnya sekelebat bayangan-bayangan hewan yang tak ia kenali spesiesnya. Bayangan-bayangan seperti manusia yang melintas di hadapannya, hingga kadang juga beberapa bangunan-bangunan kuno yang sepertinya berasal dari zaman dulu. Apakah ini hanya efek samping dari kelebihan yang ada di mata aku ya? Gumam Lisa sembari mengucek-ucek kedua matanya. Ini pasti hanya gabungan rasa lelah dan efek samping dari kedua mataku saja. Lanjutnya lagi meyakinkan diri. Dan sementara itu pada saat yang sama di desa Batuah, atau lebih tepatnya di rumah Pak Kades, beberapa warga sedang berkumpul dengan wajah yang tegang dan ketakutan. Coba jelaskan sekali lagi, apa yang kalian lihat itu? Tanya Pak Kades kepada beberapa warga tadi mengenai perihal kedatangan mereka itu. Jadi begini Pak Kades, kami tadi kan sedang menunggu jenazah mendiang kakek kami. Nah, ketika sedang khusyuk-khusyuknya berdoa untuk arwah mendiang, mendadak jenazahnya bangun dan mengejar kami. Lidahnya panjang dan matanya berubah menjadi besar. Kami benar-benar ketakutan, Pak. Jelas salah satu dari beberapa warga tadi yang ternyata adalah sebuah keluarga.
Lalu warga yang ikut menjaga bersama kalian kemana? Apakah mereka dikejar juga? Tanya Pak Kades lagi. Tidak ada Pak, tidak ada warga yang ikut menjaga bersama kami. Sejak sore kami menjaga jenazah mendiang kakek kami sendirian saja. Ah, kenapa begitu? Memangnya warga yang lain pada kemana? Pak Kades terkejut dan baru tahu kalau mereka menunggu jenazah hanya sendirian saja. Ini benar-benar tak sesuai dengan kebiasaan di desa mereka. Warga yang lain hanya berani datang pada siang hari saja Pak. Dan begitu malam tiba mereka tak ada yang berani keluar rumah lagi. Ini benar-benar aneh. Kira-kira menurut kalian kenapa? Kami juga tidak tahu Pak. Lalu mengenai jenazah kakek kalian yang bangun, itu juga kenapa alasannya dan di mana dia sekarang? Mengenai kenapa dia bisa bangun kami pun tak tahu Pak. Tapi kalau mengenai keberadaannya terakhir yang kami lihat, dia berlari dan menghilang ke dalam hutan Pak. Lalu bagaimana? Kalimat Pak Kades terputus karena pada saat itu juga beberapa orang datang lagi ke rumahnya. Dan kali ini yang datang itu adalah Apu bersama Bibi dan 2 orang sepupunya. Ada apa ini? Tanya Pak Kades bingung saat 4 orang tamunya tersebut langsung menerobos masuk dengan wajah tegang, panik, ketakutan pula. Tolong Pak, tolong. Seru bibinya Apu dengan air mata berlinang. Apa yang harus saya tolong Bu? Tanya Pak Kades semakin bingung. Jenazah paman saya bangun Pak dan sekarang dia berlari serta menghilang ke dalam hutan. Apu menyahuti. Hah? Kalau begitu kasus kalian sama dengan kami. Sentak salah seorang dari warga yang lebih dulu ada di sana. Oh ya, jadi kalian kesini juga karena hal itu? Apu kaget. Iya, jenazah kakek kami juga mendadak bangun dan mengejar kami. Tapi ujung-ujungnya dia berlari dan menghilang ke dalam hutan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di desa ini? Kenapa jenazah-jenazah bisa bangun dan sama-sama menghilang ke dalam hutan ya? Apu mengarahkan rasa herannya kepada Pak Kades. Betul, kami juga bingung apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan kami juga bingung kenapa pula warga yang lain tidak ada yang mau ikut menunggu jenazah. Kami harus dapat kejelasan mengenai hal ini Pak. Timpa yang lain semakin memojokkan Pak Kades yang sebenarnya pun sama-sama bingung pula. Sementara itu, ketika mereka sedang berpikir untuk memecahkan kasus aneh tersebut, Lisa pun sudah hampir sampai di perbatasan desa. Ia beberapa kali mencubiti tangannya sendiri untuk memastikan kalau ia tidak sedang berhayal atau sedang berhalusinasi saja. Ya, aku memang benar-benar berhasil, pakik Lisa sembari bersiap-siap melanjutkan langkahnya. Sekitar 1 kilometer berjalan dari perbatasan, akhirnya Lisa mulai melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Namun terdapat sedikit kejanggalan. Pertama-tama ia bertemu dengan beberapa pakaian yang tersangkut di semak belukar. Tampaknya pakaian-pakaian tersebut sengaja dilepaskan karena pemiliknya tak punya waktu lagi untuk menariknya. Lalu setelah berjalan lagi beberapa meter, lagi-lagi Lisa menemukan sebuah pemandangan yang semakin tak lazim lagi, yaitu tergeletaknya sebuah gendongan bayi yang lengkap beserta berbagai peralatan lainnya. Lisa buru-buru menjauh, tapi kemudian kaki kirinya mulai tersangkut, sesuatu yang cukup membuatnya hampir jantungan. Ya Tuhan, peti mati siapa ini? Sentak Lisa dengan suara keras. Ya, kaki kirinya tadi memang tersangkut pada sebuah peti mati yang tampaknya siap untuk dikebumikan. Tapi entah kenapa peti mati itu tampak sengaja ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang sebelum sempat dimasukkan ke liang lahat. Lisa memang seorang dokter muda yang cerdas, tapi untuk kali ini ia merasa lebih cerdas lagi dari sebelumnya. Itu semua ia rasakan tepat sejak ia mempunyai mata yang mampu melihat dalam gelap. Jadi saat itu ia mulai dapat memahami jika pemandangan tak lazim yang sedang dia lihat sekarang adalah sisa-sisa dari sebuah kejadian yang menyeramkan. Tak salah lagi, tampaknya semua ini adalah sisa-sisa dari jejak orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu yang sedang memburu mereka. Dan semua itu tentunya sangat mereka takuti. Itu terlihat jelas dari barang-barang mereka yang ditinggalkan begitu saja tanpa mempunyai waktu untuk memungutnya kembali. Jadi Lisa pun mulai semakin yakin untuk menyimpulkan kalau para warga saat itu memang tengah diserang oleh teror yang tak sanggup mereka lawan. Kemudian dengan meyakini apa yang ada dalam pikirannya, Lisa akhirnya memutuskan untuk meneruskan langkahnya. Dan tak jauh dari tempat tadi, ia selanjutnya mulai melihat pemandangan yang umumnya sering terdapat di sebuah pedesaan, yaitu beberapa tanaman pisang, kelapa,
berpinang serta terlihatnya berbagai rumah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda berjejer rapi di hadapannya. Dan sampai di sini Lisa sebenarnya sudah sangat bersyukur sekali, tapi ia tetap harus kembali dibuat bingung karena ada yang janggal dengan suasana di sana. Ya, suasananya sangat sepi dan seakan seperti desa mati saja, karena selain tak ada lampu, di sana pun sama sekali tak ada suara dan tak ada satupun manusianya. Ini benar-benar desa Batuah atau bukan ya? Gumam Lisa dalam hati sembari buru-buru berhenti dan mulai mengamati sekelilingnya dengan penglihatan malamnya yang tajam. Kalau ini desa Batuah, lalu para penduduknya kemana? Kok yang aku lihat sekarang justru seperti keadaan desa yang sudah lama tidak ditinggali. Gumamnya lagi dalam hati sambil menggigiti pelan bibirnya sendiri sebagai gerakan refleks kalau ia sekarang benar-benar sedang bingung. Kemudian sambil tetap mengawasi dan mengamati keadaan sekitar, ia akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan langkahnya, dan setelah meter demi meter memasuki daerah perkampungan yang beberapa bangunannya sudah tampak mulai ditumbuhi oleh berbagai rumput liar, semakin lama rasa bingung serta rasa penasaran Lisa pun semakin bertambah saja. Apalagi ketika sampai pada sebuah bangunan yang di depannya terpasang papan plang bertuliskan Kantor Desa Batuah. Jadi perkampungan yang sunyi dan tampak terbengkalai ini memanglah desa Batuah. Lisa tertegun sesaat. Tapi kenapa desa ini tampak sudah terbengkalai? Lanjutnya lagi dengan kening dikerenyitkan. Tidak, ini pasti bukan desa Batuah. Aku pasti salah arah. Pungkasnya Lisa akhirnya sebelum sebuah suara tiba-tiba berbisik pelan di belakangnya. Kamu tidak salah arah. Ini memanglah desa Batuah. Tapi desa Batuah pada saat 3 bulan yang akan datang. Apa maksudmu? Lisa berusaha bertanya walaupun tak melihat wujud dari yang punya suara. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah penglihatan di 3 bulan yang akan datang. Memangnya apa yang akan terjadi saat itu? Lisa kembali bertanya. Desa Batuah saat ini sedang diserang wabah yang mematikan. Teror ada di mana-mana dan nyawa-nyawa akan terus berjatuhan. Lalu pada 3 bulan kemudian desa ini akan menjadi desa mati. Terus apa hubungannya denganku? Karena apa yang kamu lihat sekarang akan jadi kenyataan. Jadi kamu harus mencegah hal itu terjadi. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Ya, kamu harus menyelamatkan desa ini. Menyelamatkan desa ini? Memangnya caranya bagaimana dan kenapa harus aku? Mereka telah memilih kamu. Jadi kamu harus memikirkan sendiri bagaimana caranya untuk menyelamatkan desa ini. Dan maafkan kami yang hanya dapat membantu kamu dengan memberikan penglihatan tadi. Karena selebihnya kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tukas suara tadi sebelum kepala Lisa tiba-tiba pusing dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Ia baru terbangun keesokan paginya ketika para warga mulai mengurumuni serta segera bergegas menggendongnya ke rumah Pak Kades. Lalu bagaimanakah kelanjutannya kisah petualangannya? Mampukah ia menyelamatkan desa Batuah dengan keadaan dirinya yang tak tahu apa-apa tentang desa tersebut? Ikuti kisah petualangan serunya di Malimunan 2. Tamat. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti ceritanya. Terima kasih juga telah mensupport channel Ketara Kahuripan ini. Saya pamit undur diri. Semoga ceritanya bisa menghibur teman-teman semua. Dan tentunya nantikan kisah-kisah selanjutnya yang semakin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.